Seorang petualang level S yang bernama Matthias merasa kurang puas dengan simbol yang dia miliki karena dia menganggap simbol kekuatannya tidak berkembang lagi. Dan untuk memiliki simbol kekuatan yang dia inginkan, dia akhirnya mereinkarnasi dirinya supaya terlahir menjadi orang yang lebih kuat lagi. Beberapa puluh tahun kemudian dia pun terlahir kembali dan memiliki simbol sempurna di tangannya. Tetapi sayangnya pada zaman ini simbol sempurna ini malah dianggap simbol kegagalan. Dan untuk mengasah kemampuannya, Matthias merantau ke kota untuk belajar di akademi. Tetapi di sini Matthias tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Emma. Di mana di sini dia terlihat sibuk untuk membuat sebuah pedang untuk temannya. Tetapi pedagang ini tidak bisa membuat pedang yang begitu singkat untuk Emma, apalagi untuk memberi enchantment kepada pedang itu. Matthias yang mendengar hal itu langsung saja mendekati Emma. Dia bisa memberikan enchantment untuk Emma dengan simbol yang dia miliki. Dan dengan percaya diri, Emma juga akan mencoba untuk percaya kepada Matthias. Walaupun dia tahu simbol yang dimiliki oleh Matthias adalah simbol kegagalan. Tidak berapa lama teman Emma pun datang. Dia adalah Luri yang sangat cantik yang membuat Matthias menjadi malu-malu. Dan sekarang pedangnya sudah jadi step terakhir adalah memberikan enchantment kepada pedang ini ya. Dan tak butuh waktu lama enchantmentnya selesai diberikan oleh Matthias, yang dimana itu benar-benar membuat pedagang di sana sangat terkejut. Singkat waktu sekarang Matthias akan melakukan tes untuk masuk akademi ya. Begitu juga dengan Emma dan Luri ya. Ujian pertama berhasil mereka lewati, begitu juga dengan Matthias. Dan yang akan menjadi penguji Matthias adalah orang yang ahli di dalam bela diri pedang. Tetapi orang itu malah kalah karena beberapa serangan dari Matthias. Dan selanjutnya adalah ujian merapalkan mantra. Luri lulus dengan nilai yang baik karena mantra yang dia laparkan sangat jelas. Dan untuk Matthias dia tak butuh mantra. Walaupun simbolnya adalah simbol kegagalan, tetapi kekuatannya sangat luar biasa yang membuat dia menjadi pusat perhatian di sana. Dan tentu saja dengan kekuatannya ini dia pun berhasil masuk di akademi. Begitu juga dengan Luri dan Emma. Dan karena kekuatannya ini juga dia dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sini Matthias disidang oleh beberapa orang di sana karena dia menggunakan sihir tanpa mantra. Kenapa anak seusia Matthias bisa menggunakan sihir tanpa mantra dan kekuatannya juga sangat luar biasa. Tetapi terlepas dari itu semua, kepala sekolah ingin meminta bantuan kepada Matthias untuk mengajarkan sihir tanpa mantra kepada anak-anak yang ada di akademi kedua. Walaupun sebenarnya sihir tanpa mantra tidak diterima di lingkungan akademinya dan mereka harus membuat sihir tanpa mantra diterima, maka begitu mereka harus menunjukkannya kepada semua orang. Dan di sini Matthias pun setuju untuk mengajari anak-anak dari akademi kedua untuk menggunakan sihir tanpa mantra. Dan hari pertama belajar pun dimulai. Ternyata anak-anak ini sangat mudah diajarkan. Dan untuk Luri, dia mungkin sedikit kesusahan, jadi si Matthias langsung saja memberikan enchantment untuk tubuh Luri. Dan setelah itu Luri langsung saja bisa menggunakan sihir tanpa mantra. 1 bulan kemudian pun telah berlalu, di mana sekarang ada turnamen antara akademi kedua dan akademi pertama. Dan yang menjadi pesertanya kali ini adalah Matthias. Ini adalah lawan yang tidak seimbang, di mana Matthias harus melawan 3 orang. Tetapi baru saja dimulai, Matthias sudah menang duluan karena dia menggunakan sihir tanpa mantra. Dan untuk lawan Matthias selanjutnya, Matthias merasa auranya sangat berbeda dari lawannya ini, di mana dia adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Dan rahasia ini pun terbongkar berkat Matthias. Dan dengan kekuatan spektakuler Matthias, dia juga bisa mengalahkan iblis jahat ini. Dan dari pertarungan ini, Matthias yang menang. Dan apa yang terjadi ini langsung mendapatkan perhatian dari sang raja. Sebagai tanda terima kasih, raja akan memberikan hadiah apapun itu kepada Matthias. Di sini Matthias tak meminta harta ataupun emas, tetapi dia hanya ingin meminta seluruh sumber daya yang ada di dalam Dungeon. Sang raja pun setuju dan dia juga membebaskan Matthias untuk mengambilnya. Di sini sang raja pun menceritakan sedikit tentang keempat kesatria yang tiba-tiba saja menghilang. Apakah ini ada hubungannya dengan iblis yang dikalahkan oleh Matthias kemarin? Matthias pun berpikir bisa jadi bisa iya, dan kemungkinan para iblis sedang mempersiapkan sesuatu untuk menyerang para manusia.
dan jangka waktunya kemungkinan 3 bulan lagi. Sang raja terlihat agak cemas dan karena Matthias pernah mengalahkan iblis, jadi dia ingin Matthias memimpin para kesatria untuk mempersiapkan segalanya untuk melawan para iblis. Matthias pun menyetujuinya, jadi mulai sekarang Matthias akan membuat pelindung untuk kerajaan ini beserta rakyat-rakyatnya. Tetapi dia juga butuh beberapa material untuk membuat pelindung. Jadi raja pun mempersilahkan Matthias untuk mengambil apapun yang ada di gudang. Dan tanpa sengaja Matthias melihat pedang sakti yang pernah dia buat pada zaman dahulu. Dan ini benar-benar masih berfungsi dengan semestinya. Dan di sini Matthias hanya mengambil sebuah kalung yang mungkin akan sangat berguna untuk kekuatannya. Dan untuk selanjutnya Matthias akan membentuk sebuah party bersama Luri dan Emma. Dengan begitu mereka bisa pergi ke Dungeon bersama-sama. Tetapi sebelum itu Matthias akan melatih kemampuan Luri dan juga Emma. Dan setelah beberapa latihan, sekarang waktunya mereka akan masuk ke dalam Dungeon. Dungeon ini sangat luas dan bertingkat-tingkat, di mana setiap lantainya terdapat monster-monster yang harus mereka basmi agar bisa mendapatkan material. Dan di sini si Emma sudah mulai bisa berburu berkat ilmu yang diterapkan oleh Matthias. Jadi di sini Emma langsung saja berpisah untuk mencari targetnya sendiri. Dan untuk si Luri, di sini Matthias akan mengajarkannya bagaimana cara menggunakan kekuatan dia yang sesungguhnya agar bisa digunakan dengan benar. Awalnya Luri agak bingung, tetapi lama-kelamaan dia menjadi bisa menggunakan kekuatannya. Di sini Luri dan Emma mulai bekerja sama dan itu benar-benar sangat berguna. Kolaborasi antara keduanya benar-benar sangat menguntungkan sampai-sampai mereka bisa mengalahkan puluhan monster. Nah, sekarang mereka istirahat dulu. Matthias membuatkan pelindung untuk Luri dan Emma, sedangkan dia akan turun ke bawah untuk mencari monster yang paling kuat agar kekuatannya bisa bertambah. Dan setelah sampai ke bawah, Matthias menemukan seekor naga berlevel S yang sangat kuat. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk dia melatih kekuatannya. Ini lawan yang cukup seimbang, tetapi tetap saja Matthias bisa mengalahkan monster level S ini. Dan setelah menyelesaikan misi di Dungeon, kini saatnya mereka akan menjual beberapa material yang mereka dapatkan ke Guild. Awalnya mbak ini tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Matthias, apakah mereka hanya sekadar bercanda saja. Tetapi setelah dia melihat kepala naga ini, dia baru percaya kalau anak SMA di depannya ini bukanlah anak SMA biasa. Dan dari perburuan ini mereka mendapatkan cukup banyak uang, begitu juga dengan material yang mereka dapat. Ini mungkin bisa digunakan untuk membuat pelindung, dan setelah selesai dari Guild, mereka pun mau kembali ke akademi. Tetapi di sini Matthias merasakan aura iblis. Dan iblis itu bukan hanya satu, melainkan ada 2 iblis. Jadi sekarang Matthias akan membagi 2 kelompok. Matthias akan mengalahkan yang kuat, sedangkan sisanya akan dilakukan oleh Emma dan Luri. Iblis yang dihadapi Matthias ini cukup kuat, tetapi itu juga belum sebanding dengan kekuatannya. Walaupun awalnya agak sulit, tetapi untung saja Matthias berhasil mengalahkan iblis yang kuat ini. Tubuh iblis ini jatuh ke tengah kota dan tentu saja itu mendapatkan perhatian dari penduduk sekitar. Di tempat lain, Emma dan Luri masih berusaha menghadapi iblis ini. Kekuatan mereka berdua benar-benar sangat cocok untuk berkolaborasi. Di mana Emma yang memanah sedangkan Luri yang membaca mantra untuk panahnya Emma. Dan untuk step terakhir akan dilakukan oleh Matthias. Dan tentu saja mereka bertiga langsung saja mendapatkan perhatian dari penduduk sekitar. Dan bukan hanya penduduk saja, raja juga langsung mengundang mereka ke istana. Dan karena mereka bertiga sudah mengalahkan 2 iblis, raja akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Dan lagi-lagi Matthias memilih untuk meminta Dungeon. Sedangkan Emma dan Luri, mereka memilih untuk meminta uang saja. Tetapi tidak berapa lama Matthias langsung sadar kalau ada yang sedang memata-matai mereka. Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh iblis. Mereka tahu apa yang sedang direncanakan oleh kerajaan. Ternyata selama ini para iblis telah memata-matai kerajaan. Tetapi mereka tak perlu khawatir, Matthias sudah tahu lokasi para iblis ini.
Dan sekarang mereka hanya tinggal mengunjunginya saja. 族が親切に居場所を教えてくれたの。そうだな。店員も Jadi sekarang Matias, Emma, dan Luri akan pergi ke tempat persembunyian tersebut. Sedangkan kepala sekolah dan murid yang lainnya akan seberusaha mungkin untuk membuat pelindung agar para iblis tidak bisa masuk ke daerah mereka. Tempatnya sangat jauh, jadi di sini Matias akan pergi mengunjungi kenalannya dulu untuk meminta tumpangan. Dan kenalan Matias ini adalah naga hitam yang pernah dia kalahkan ribuan tahun lalu. Awalnya dia tidak mengingat siapa pria yang ada di depannya ini, tetapi dia menjadi ketakutan ketika Matias jujur kalau dia adalah reinkarnasi dari seorang kesatria yang bernama Gaius, yang dimana tentu saja itu membuat naga ini sangat ketakutan. Dan tanpa menunggu lama lagi, Matias langsung saja meminta pertolongan kepada naga ini untuk mengantarnya ke wilayah yang akan dia tuju. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di tempat persembunyian para iblis. Di sana cuma ada sebuah gedung kosong yang kemungkinan iblisnya telah kabur. Tetapi mereka juga tak akan ketipu. Mereka tahu iblis ini menggunakan jurus bayangan. Jadi mereka pun langsung saja membuat para iblis ini menampakkan wujud mereka. Dua iblis yang ada di ruangan ini bukanlah iblis yang kuat, karena dengan gampangnya mereka bisa melumpuhkan para iblis ini. Dan untuk iblis yang kuat akan dihadapi oleh Matias. Dia tampaknya lebih kuat dari iblis yang pernah Matias kalahkan beberapa waktu yang lalu. Matias berhati-hati untuk mengalahkan iblis ini, kalau tidak dia yang akan mati. Untungnya Matias ini adalah sesosok kesatria yang handal di dalam menggunakan sihir. Jadi dengan gampangnya dia bisa mengalahkan iblis ini. Tetapi liciknya iblis ini, sebelum meledakkan dirinya, dia malah mengaktifkan keberadaannya. Dia membentuk sebuah pilar. Pilar ini berfungsi untuk memanggil para monster dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang paling berbahaya saat ini adalah ibu kota kerajaan. Di sini Matias mempunyai rencana di mana mereka pasti akan membutuhkan bantuan akademi. Sekarang mereka akan kembali ke akademi. Mereka menunggangi naga hitam ini. Tetapi mereka juga berencana untuk mengajak naga ini untuk ikut dengan mereka. Dan karena wujud naga ini tidak memungkinkan, akhirnya Matias merubah wujud naga ini menjadi manusia yang bernama Iris. Nah, sekarang Matias dan timnya telah tiba di akademi sambil menunjukkan tanduk iblis yang mereka kalahkan. Dan selanjutnya, Matias ingin meminta kepala sekolah untuk memasukkan Iris ke akademi. Iya, kepala sekolah setuju saja Iris masuk ke akademi. Tetapi dia juga harus mengikuti tes akademi yang ada. Keesokan harinya, Iris mulai mengikuti tes akademi. Tetapi kekuatannya ini benar-benar di luar Nurul, yang bisa saja menghancurkan seluruh kota. Mungkin saja karena dia seekor naga yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan sudah dipastikan Iris langsung saja lulus ujian masuk akademi. Setelah itu Matias langsung saja pergi memeriksa ke tempat para murid membuat pelindung untuk kerajaan. Semuanya berjalan cukup lancar. Mungkin mereka masih kekurangan simbol pemilik keberhasilan dan sebaiknya mereka meminta bantuan kepada akademi pertama. Tetapi hubungan mereka tidak berjalan baik karena kepala sekolah akademi pertama yang cukup kolot. Dia selalu menang sendiri dan masih tidak bisa menerima kekalahan mereka pada turnamen kemarin. Lihat saja ini, dia malah mau meminta pertandingan ulang karena dia merasa kalau pertandingan kemarin terlihat ada kecurangan. Iya, Matias setuju saja kalau dilakukan pertandingan ulang. Tetapi jika akademi kedua yang menang, kepala sekolah ini harus setuju untuk membantu pembuatan perlindungan. Tetapi jika mereka yang kalah, ya mereka juga akan sebaliknya kepada akademi pertama. Iya, kepala sekolah ini pun setuju, tetapi dia tak ingin Matias ikut serta bersama dengan teman-temannya. Dan sekarang hari pertandingan pun dimulai. Matias sudah menyiapkan 5 siswa terbaik untuk melawan akademi pertama. Dan baru saja dimulai, akademi pertama malah kalah karena terlalu lelet menggunakan mantra. Tetapi kepala sekolah ini masih saja tidak terima kalau mereka kalah. Jadi kepala sekolah akademi kedua pun sudah menyiapkan sang raja untuk membantu mereka. Dan karena kepala sekolah pertama agak aneh, jadi raja pun menangkapnya sebagai pengkhianat.
Dan untuk selanjutnya, dia langsung saja memerintahkan siswa akademi pertama untuk membantu akademi kedua membuat pelindung dan mereka semua pun langsung setuju. Untuk Matias dan timnya, sekarang mereka pergi ke Dongeon untuk mengalahkan monster dan mendapatkan material. Di sini Matias meminta Iris untuk menggunakan kekuatannya agar bisa memanggil monster kuat. Dan monster kuat yang dipanggil Iris ini benar-benar sangat kuat. Dan mungkin mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan monster ini. Kulitnya benar-benar sangat tebal, panah Emma saja tidak bisa menembusnya. Dan di sini Matias harus menggunakan bola-bola sihir untuk mengalahkan monster naga level S ini. Dan untuk step terakhir, Matias tinggal meledakkan bola-bola sihir ini dengan kekuatannya. Tetapi si Iris hampir saja mengantarkan nyawanya ke akhirat. Untung saja ada Matias yang dengan cepat menyelamatkannya. Dan dari mengalahkan naga tadi, mereka benar-benar mendapatkan batu sihir yang sangat besar. Dan tentu saja ini adalah keberhasilan yang luar biasa untuk grup partinya Matias. Keesokan harinya mereka harus berlatih lagi agar kerja sama tim mereka semakin membaik. Terlebih lagi si Iris yang sama sekali belum menguasai kekuatannya sendiri. Dan untuk Luri, dia mungkin bisa melatih kekuatan enchantmentnya untuk membuat benda-benda ini menjadi sebuah senjata. Dan saat dicoba, Luri benar-benar bisa membuat sebuah pedang dari enchantmentnya. Wah, benar-benar luar biasa. Malam harinya, mereka mulai lagi bekerja keras untuk membuat pelindung kota dari iblis. Tetapi tidak berapa lama, sepertinya mereka menerima informasi kalau iblis akan muncul di ibu kota. Matias tidak bisa menghentikan iblis tersebut, jadi dia meminta Luri dan Emma untuk menanganinya. Luri dan Emma pun segera bergerak. Berkat ilmu yang diajari oleh Matias, kini mereka berdua bisa mengalahkan iblis ini tanpa bantuan Matias. Dan selanjutnya mereka akan pergi ke kota untuk membantu semua orang melawan iblis-iblis yang akan muncul. Sekarang mereka telah tiba di tengah kota. Dengan batu sihir yang disiapkan oleh Matias, Luri tak perlu kebingungan lagi untuk menggunakan kekuatan enchantmentnya. Tetapi iblis yang mereka hadapi kali ini lumayan kuat. Luri juga terlihat kelelahan menggunakan enchantmentnya. Tetapi dia juga akan terus berjuang karena Matias dan teman-temannya telah mempercayakan pekerjaan ini kepadanya. Luri berusaha semaksimal mungkin dan dia berhasil membuat sebuah anak panah yang luar biasa untuk Emma. Dengan begini, Emma langsung bisa mengalahkan iblis ini. Tetapi sayangnya setelah mengalahkan iblis ini, malah muncul puluhan iblis lainnya lagi ya. Tentu saja ini membuat mereka sangat khawatir. Tetapi untung saja ada Matias. Tugasnya membuat pelindung telah usai. Dan sekarang adalah tugasnya untuk mengalahkan iblis-iblis ini. Cukup dengan beberapa kali serangan saja, kini Matias bisa mengalahkan iblis ini. Dan pelindung kota juga sudah berhasil dibuat dengan sempurna berkat Matias. Tetapi semuanya tidak sampai di situ saja, di mana masih banyak sekali monster-monster ganas yang ada di luar kerajaan. Jadi tugas mereka sekarang ialah memusnahkan monster-monster ini. Dan untungnya Matias sudah menyiapkan beberapa perangkap untuk menghancurkan iblis-iblis ini. Dan untungnya itu berhasil. Tetapi untuk monster yang bergenerasi, kini Matiaslah yang akan maju untuk menghadapinya. Matias bekerja sama dengan timnya dan mereka berhasil mengalahkan iblis yang kuat ini. Dan tentu saja itu membuat seluruh penduduk kota sangat senang. Keesokan harinya Matias menghadap kepala sekolah, di mana di sini dia ingin pamit untuk berpetualang. Kepala sekolah tak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dia hanya bisa menyarankan agar Matias menggunakan beasiswa khusus saja. Sekolah ini mungkin akan memiliki kebebasan yang lebih besar untuk perkembangan efektif dengan bantuan Matias. Dan jikapun Matias berada dalam masalah, akan lebih mudah bagi mereka untuk membantu Matias karena dia masih terdaftar di sekolah ini sebagai murid. Dan jikapun Emma, Luri, dan Iris ingin pergi bersama Matias, maka dia juga bisa memberikan beasiswa khusus ini kepada mereka juga. Mereka pun tak akan menolak dan mereka pun setuju untuk berpetualang bersama Matias. Dan sekarang pertualangan mereka pun dimulai. 行こう。
みんなまたね始まるって感じでワクワクするね Perjalanan pun mereka tempuh dengan berjalan kaki dan tujuan mereka sekarang adalah pergi ke kota Melkia, di mana di sana terdapat Dungeon yang isinya monster-monster kelas S dan itu yang sangat diinginkan oleh Matthias. Tetapi untuk sampai ke sana mereka harus memutar agar mereka tidak menempuh jalan yang berbahaya. Tetapi Matthias tidak setuju, perjalanannya pasti akan jauh dan mereka harus melewati jalan pintas yang berbahaya itu. Mereka pun mulai berjalan ke hutan yang berbahaya itu, tetapi tidak ada tanda-tanda monster sama sekali. Dan karena tidak menemukan monster, makanya Matthias lah yang akan mencari monster itu sendiri untuk makanan mereka malam ini. Dan Matthias pun berhasil membawa monster babi dan kera untuk santapan mereka malam ini. Emma dan Luri agak terkejut, ternyata monster-monster ini bisa dimakan juga. Dan mereka akan bekerja sama untuk membuat hidangan ini menjadi hidangan yang sangat lezat. Wah, Luri dan Emma benar-benar baru merasakan makanan seenak ini. Dan setelah itu mereka akan berjalan lagi untuk menuju sebuah kota yang dibangun di atas Dungeon. Ini adalah kota Melkia, yang dimana kota ini adalah kota seram yang berada di bawah pemerintahan yang kejam. Pemerintahnya sama sekali tidak pernah memperdulikan kesejahteraan rakyatnya. Makanya kota ini menjadi seperti ini ya. Dan untuk memasuki Dungeon, maka mereka butuh izin dulu dari guide kota ini ya. Tetapi sayangnya sangat sulit sekali untuk mendapatkan izin masuk karena yang memberi izin adalah pemerintahnya langsung. Dan untuk mendapatkan izin itu, mereka harus menjadi budak pemerintah kota. Dan yang harus mereka lakukan terlebih dahulu ialah mengalahkan monster yang paling kuat yang ada di dalam Dungeon. Tetapi tidak berapa lama mereka mendapat kabar kalau para petualang banyak yang terluka karena serangan monster. Dan mereka sangat kekurangan orang yang bisa merapalkan mantra penyembuh. Dan di sini Matthias pun mengangkat tangannya kalau dia akan membantu sebisa mungkin untuk menyelamatkan para petualang. Di sini mereka semua akan bekerja sama untuk menyembuhkan para petualang. Walaupun awalnya Matthias sempat diragukan karena masih anak-anak. Tetapi mereka menjadi semakin yakin ketika Matthias menunjukkan keahliannya di dalam menyembuhkan luka. Dan mereka pun mulai bekerja sama sampai-sampai kecapean. Dan ketua farmasi ini benar-benar berterima kasih kepada Matthias karena telah membantu para petualang. Dan karena ada yang aneh, Matthias langsung saja menanyakan tentang pemimpin kota ini, kenapa yang sebelumnya diganti ya. Pak dokter ini pun langsung saja menjawab kalau pemimpin yang lama telah meninggal, itu pun tidak jelas akibatnya. Dan setelah itu pemimpin yang baru pun langsung saja ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Dan di sini Matthias mulai berpikir kalau kota ini telah dikuasai para iblis. Dan pemimpin yang sebelumnya memang sengaja dibunuh. Dan malam harinya Matthias langsung saja mengirimkan sebuah surat untuk raja. Dia memberitahu apa yang terjadi sebenarnya dengan kota Melkia ini. Dan setelah itu mereka pun langsung saja tidur. Tetapi sayangnya Matthias dan Luri malah tidak bisa tidur. Mungkin mereka merasa deg-degan tidur di ruangan yang sama. Dan keesokan paginya mereka pun masuk ke dalam Dungeon untuk mengalahkan monster yang sangat kuat itu. Dan jeng-jeng, mereka pun langsung berhasil mengalahkan monster itu. Tetapi tak ada yang menyangka kalau itu dilakukan oleh Matthias, karena mereka menduganya kalau itu dilakukan oleh Emma, Iris, dan Luri. Dan tentu saja berita ini pun langsung sampai ke pemimpin kota. Dan di saat mereka pulang dari Guild, benar saja mereka langsung diikuti oleh beberapa orang suruhan pemerintah kota. Mereka ini adalah orang-orang tua yang ingin menghabisi Matthias dan juga teman-temannya. Dan parahnya lagi, mereka malah mengira kalau Matthias adalah pria yang lemah. Iya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja. Dan cukup dengan serangan Iris saja mereka bisa dikalahkan. Keesokan harinya mereka mendapatkan balasan surat dari raja. Dan di sini mereka akan bertemu dengan orang suruhannya raja. Mereka harus bertemu diam-diam agar tidak ketahuan oleh pemimpin kota yang bekerja sama dengan iblis. Dan sekarang adalah waktunya mereka akan menggerebek kediaman pemimpin kota, yang dimana ternyata semua petualang telah berkumpul untuk menyambut kedatangan Matthias dan juga teman-temannya. Di sini Matthias juga tidak akan lari, dimana mereka juga akan bermain dengan para petarung ini ya. Tetapi sayangnya para petarung ini tidak cukup kuat untuk menjadi lawan Matthias.
karena dengan satu serangan saja para petualang ini berhasil Matthias kalahkan. Dan ini sebabnya lah raja tak ingin menjadikan Matthias sebagai musuhnya. Dan sekarang mereka akan bergerak untuk menemui pemimpin lewat jalan yang sudah Matthias prediksi. Dan di sini pemimpin ini sangat kaget karena Matthias bisa menemukan keberadaannya. Dan rupanya di sini dia malah telah menyiapkan puluhan penyerang untuk menyerang Matthias. Tetapi itu juga percuma karena Matthias adalah pria yang hebat karena dengan gampangnya dia bisa mengalahkan para petualang ini. Dan sekarang tugas terakhir mereka harus menangkap pemimpin durjana ini. Dan di sini Matthias menemukan sedikit sidik jari kalau kejadian ini melibatkan para iblis. Dan mereka memanfaatkan pemimpin kota untuk melakukan sesuatu. Dan para iblis ini pasti mengincar nadi naga yang ada di dalam Dungeon. Dan tidak berapa lama sebuah getaran pun muncul. Dan ini tandanya para iblis sudah bergerak untuk merusak nadi naga. Dan mereka mulai memanggil sekumpulan monster untuk menuju tempat ini. Dan tugas mereka sekarang ialah menjauhkan para iblis dari nadi naga. Dan sekarang mereka telah masuk ke dalam Dungeon. Dan mereka menemukan nadi naga yang mengalir ke seluruh Dungeon. Dan sekarang mereka akan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan di sini mereka akan berkomunikasi menggunakan hati ke hati agar bisa saling terhubung. Matthias akan mengalahkan sesosok iblis yang cukup kuat, sedangkan Luri akan menjaga nadi. Dan untuk Emma dan Iris, mereka akan bertugas untuk mengamankan lokasi sekitaran nadi naga. Di tempat lain, Matthias sudah mulai melawan iblis ini. Dia tampaknya diarahkan oleh iblis yang cukup kuat untuk bertarung dan Matthias akan menyadap setiap kata dari komunikasi keduanya. Semuanya berjalan memang agak sulit karena iblis ini terbilang cukup kuat. Tetapi untuk melawan iblis ini, Matthias juga sudah menyiapkan strateginya. Dan dengan simbol kegagalan ini, dia akan menghabisi iblis ini sampai tidak tersisa. Dan di sini rupanya iblis ini langsung sadar kalau Matthias adalah reinkarnasinya Gaius, si petarung hebat. Dan dengan satu kali tebasan saja, Matthias langsung bisa membuat iblis ini menghilang. Dan untuk monster-monster yang menuju Melkia juga sudah lenyap. Dan sekarang tugas mereka ialah menemukan monster yang memberikan perintah kepada iblis tersebut. Dan setelah dilacak sihir iblis tadi terakhir muncul di sebuah kota yang bernama Elenia. Dan sepertinya iblis yang akan Matthias lawan kali ini adalah iblis yang benar-benar kuat. Tetapi sebelum mereka pergi ke kota Elenia, mereka akan kembali dulu ke ibu kota untuk meminta bantuan raja. Dan saat mereka sampai ke ibu kota, akademinya malah hilang karena gedung yang lama dirobohkan dan dibangun ulang dengan yang lebih kokoh lagi agar bisa menghalangi serangan dari iblis. Dan yang lebih bagusnya, murid-murid dari akademi pertama juga ikut membantu dalam pembangunan ini. Dan setelah itu mereka pun pergi ke ruangan kepala sekolah. Di sini Matthias pun menceritakan semua yang mereka alami. Dan mereka harus pergi ke negara tetangga untuk menemukan seseorang yang memberikan perintah kepada iblis yang sempat menyerang Matthias dan teman-temannya. Dan negara yang akan mereka pergi ini adalah negara aliansi Radinia. Dan Matthias ingin raja memberikan bantuan agar mereka bekerja sama dengan Guild yang ada di negara tersebut. Dan sebelum pergi juga Matthias ingin membantu sedikit dari konstruksi yang sedang berjalan. Dan setelah mendapatkan surat resminya, Matthias dan teman-temannya pun langsung saja pergi dari ibu kota. Dan ini juga adalah pertama kalinya mereka meninggalkan kerajaan Ais. Tetapi sebelum itu mereka akan pergi ke suatu tempat dulu untuk meningkatkan peringkat petualang mereka. Karena syarat untuk bisa masuk ke wilayah yang mereka tuju adalah menjadi rang S. Dan sekarang mereka pun sudah masuk ke guild yang ada di Radinia. Di sini mereka tak akan melakukan apa-apa selain meningkatkan rank mereka. Tetapi yang akan menjadi lawan mereka ini bukanlah lawan yang biasa, melainkan mereka akan melawan pemuda yang memiliki rank A. Untuk ketiga garis ini, dia anggap mereka sudah lulus untuk masuk ke dalam rank S. Dan sisanya Matthias yang akan menjadi lawannya. Oh, rupanya dari awal dia memang sudah mengincar Matthias. Karena Matthias cukup terkenal di kalangan petualang akhir-akhir ini. Lawan Matthias kali ini cukup kuat, tetapi dia tak bisa menggunakan sihir, melainkan dia hanya bisa menggunakan pedang saja. Dia terus saja menyerang Matthias. Tetapi dia juga sama sekali tidak sadar kalau sihirnya terus saja meningkat saat dia bertarung. Dan dia juga tanpa sadar bisa mengikuti sihir yang digunakan oleh Matthias. Tetapi tetap saja Galius ini kalah melawan Matthias sampai dia terpental jauh. Galius penasaran bagaimana caranya agar dia bisa sekuat Matthias.
Nah, di sini Matias pun langsung saja memberikan sebuah buku untuk Gallius. Gallius cuma kurang dalam hal pengetahuan sihir. Makanya buku ini sangat membantu agar Gallius lebih baik lagi dalam menggunakan sihir. Dan sekarang mereka sudah mendapatkan rang S, saatnya mereka akan pergi dari kota ini. Dan tujuan mereka sekarang adalah pergi ke negara Volkia. Dan beberapa waktu kemudian mereka sudah berhasil masuk ke negara itu. Dan baru saja masuk mereka malah disambut oleh segerombolan petualang yang mau menyerang mereka. Tetapi mereka tidak akan melawan para gerombolan ini. Yang hanya mereka lakukan adalah membuat gerombolan ini tertidur. Iris dan Matias akan mengalihkan pandangan para gerombolan ini. Sedangkan Emma dan Luri yang akan mengaktifkan sebuah alat agar para gerombolan ini tertidur. Dan sekarang pun mereka sudah masuk ke negara Volkia. Tetapi mereka juga harus berhati-hati karena tampaknya kota ini dikuasai oleh iblis. Dan untuk masuk ke kota itu, mereka harus melewati jalan pintas yang sudah Matias prediksikan. Dan jalan ini akan mengantarkan mereka sampai ke pusat kota. Tetapi lorong yang panjang ini juga sudah dijaga oleh iblis. Dan si Matias akan menidurkan iblis ini sebentar, kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi manusia-manusia di sini benar-benar sudah dikuasai para iblis. Karena setiap manusia sudah memiliki sebuah tanda yang dibuat oleh iblis. Agar tidak ketahuan, Matias juga akan membuatkan sebuah tanda palsu untuk dia dan teman-temannya. Dengan wajah yang seperti kurang makan, mereka pun berhasil melewati penjaga dan masuk ke sebuah pabrik tempat pembuatan peledak. Dengan menggunakan 1 ton batu dengan kemurnian 100 bumi, ini akan bisa menghancurkan 1 kerajaan. Dan tidak salah lagi, ini adalah perbuatan iblis. Dan sekarang mereka berempat harus bekerja sama untuk membasmi iblis-iblis yang ada di kota ini. Cuma jumlah mereka tidak sedikit, sekitar 32 orang. Jadi mereka harus bergerak cepat. Dan yang pertama yang harus mereka lakukan ialah memancing para iblis ini untuk keluar. Kemudian Iris akan menjadi umpan mereka. Setelah itu mereka akan menghabisi iblis-iblis ini satu persatu. Mereka benar-benar bisa menghabisi iblis-iblis ini dengan bekerja sama. Tetapi si kepala iblis juga langsung sadar kalau ini semua pasti ulah manusia yang menjadi penyusup. Tetapi tidak berapa lama tiba-tiba si Gallius pun langsung muncul. Dia juga ingin membantu Matias untuk melawan para iblis ini. Dan untuk si ketua iblis, biar itu menjadi urusannya. Dan untuk sisa-sisa dari iblis kecil ini akan dihabisi oleh Matias dan teman-temannya. Di pertarungan ini Gallius benar-benar menunjukkan kemajuannya, di mana ternyata dia telah mempelajari beberapa sihir dari buku yang telah diberikan oleh Matias. Walaupun terengos-engos dengan badan yang penuh luka, dengan nyawa yang hampir melayang, Gallius akhirnya bisa mengalahkan iblis tak tahu diri ini. Dan dari perkelahian ini, tubuh Gallius tidak bisa digerakkan, mungkin karena dia banyak sekali mengalami luka-luka di tubuhnya. Dan di sini Matias akan menggunakan mantra penyembuhnya untuk menyembuhkan Gallius. Dan karena Gallius sudah sembuh juga, di sini Gallius selaku petualang dari negara Radinia akan mengambil alih kota Volkia ini. Ini dia lakukan saat penanggung jawab suatu wilayah hilang. Dan petualang tingkat tinggilah yang bisa memimpin untuk sementara. Tetapi Gallius juga tidak mau ini terus berlanjut. Jadi dia menunjukkan kepala pabrik kota Volkia untuk memimpin wilayah ini mulai dari sekarang. Dan di sini Gallius juga memberikan surat izin yang dikeluarkan oleh Guild Radinia untuk Matias dan kawan-kawannya agar bisa memasuki area terlarang kota Volkia. Dan setelah itu pertualangan Matias dan kawan-kawannya pun dimulai. Tetapi sebelum ini Matias akan mengajak kawan-kawannya untuk pergi ke suatu tempat untuk menemukan senjata pamungkas yang bisa membantu mereka menemukan iblis yang memberi perintah kemarin. Ini adalah tempat tersembunyi yang pernah dibuat Matias sebelum dia bereinkarnasi pada zaman dahulu. Dan sekarang dia pun sudah menemukan alatnya. Untuk yang lainnya, mereka bisa mengambil barang apa saja yang mereka butuhkan. Dan tidak berapa lama, Luri menemukan pedang yang pernah Matias buat pada zaman dahulu. Pedangnya agak norak tapi cukup berguna. Dan selanjutnya Emma, dia menemukan sebuah tombak yang mungkin cukup berguna untuk dipakai. Dan untuk si Iris, dia menemukan sekotak makanan yang sudah diawetkan.
Tetapi makanan itu tidak bisa dimakan lagi karena sudah sangat lama sekali. Dan sekarang adalah waktunya mereka akan melacak pemberi perintah kemarin. Dan terlihatlah sosok iblis yang begitu kuat yang bernama Zardias dengan pengalaman bertarung ratusan tahun. Dan dengan trik murahan, mereka juga pasti tidak akan bisa mengalahkan Zardias. Dan mereka harus mencari alat yang cocok untuk mengalahkan Zardias, yang dimana alat itu tersimpan di gudang kerajaan. Dan sekarang mereka harus bergerak cepat ke kota untuk mengambil benda yang berupa pedang itu. Dan saat sudah sampai, Matthias akan menunggu di atas bersama Iris. Sedangkan Emma dan Luri akan pergi ke kerajaan untuk mengambil pedang yang dimaksud oleh Matthias. Dan benar saja, tidak berapa lama Zardias bangkit dari kematiannya. Dan untuk mengulur waktu agar Emma dan Luri bisa mengambil pedang tersebut, di sini Matthias harus melawan Zardias tanpa pedang itu dulu. Zardias benar-benar tampak kuat setelah kebangkitannya. Bahkan semburan api Iris saja tidak mempan untuk tubuh Zardias. Sementara di tempat lain, Emma dan Iris harus segera bergegas untuk mengambil pedang tersebut. Tetapi mereka malah terhalang oleh penjaga kerajaan yang tidak tahu menau. Mereka dipersulit untuk masuk ke dalam gudang, tetapi untung saja ada raja yang langsung memberikan izin kepada Emma dan Luri. Dan untuk si Matthias, dia benar-benar bertarung habis-habisan dengan Zardias, sampai-sampai dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Di tempat lain, Emma dan Luri ternyata sudah berhasil menemukan alat yang berguna untuk membunuh Zardias, yaitu sebuah pedang legenda milik Matthias pada zaman dahulu. Tetapi sayangnya jalan mereka untuk mengantarkan pedang ini sampai ke Matthias sangatlah sulit, di mana mereka harus mengalahkan dua iblis yang diyakini memang sengaja dibangkitkan oleh Zardias untuk berjaga-jaga karena kota ini sudah dilindungi dan dia hanya bisa membangkitkan iblis yang sudah mati saja. Sementara Matthias, dia benar-benar sudah terlihat kelelahan. Kalau terlambat saja, mungkin pelindung kota ini akan dihancurkan oleh Zardias. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi sepertinya, karena tanpa mereka sangka kalau anak-anak dari Akademi Kedua ternyata akan membantu Emma dan Luri untuk mengantarkan pedang ini agar sampai ke Matthias. Untuk kedua iblis ini akan menjadi urusan mereka. Nah, di sini Emma langsung saja melemparkan pedang ini ke arah Matthias, dan Matthias juga berhasil menangkap pedang ini. Tetapi sayangnya dia malah terbunuh oleh pedangnya Zardias, yang dimana tentu saja itu membuat tubuh Matthias langsung terjatuh dan membuat Luri sangat sedih. Tetapi yang tidak disangka, Matthias malah bangkit kembali. Rupanya syarat agar pedang ini bisa berfungsi ialah Matthias harus terbunuh dulu. Makanya dia dengan sengaja memancing Zardias untuk membunuhnya. Dan sekarang cukup dengan satu kali tebasan saja, Matthias langsung bisa membunuh Zardias. Tetapi sebelum Zardias menghilang, dia hanya berpesan kalau dia bukanlah iblis yang paling kuat di dunia ini. Mungkin nantinya dia akan menghadapi iblis yang lebih kuat lagi. Dan tentu saja kemenangan Matthias ini membuat seluruh kota begitu senang. Dan di sini mereka berempat pun langsung saja dipanggil ke ruangan Baginda Raja, di mana Baginda Raja ingin memberikan mereka hadiah sebagai bentuk tanda terima kasih. Untuk Matthias, dia akan diberi gelar dan kekuasaan. Emma dan Luri minta uang, sedangkan Iris dia hanya minta makan. Dan sebelum pergi berpetualang lagi, mereka juga diizinkan untuk mengambil kebutuhan apa saja yang mereka perlukan sebelum berpetualang. Dan di sini Matthias juga akan berbelanja ke sebuah toko untuk beberapa keperluan yang pastinya mereka butuhkan nanti. Emma dan Iris juga mendapatkan barang yang mereka inginkan dan Matthias yang akan membayarnya. Sedangkan Luri, dia juga mendapatkan hadiah yang istimewa dari Matthias, yaitu sebuah batu yang telah dia buat menjadi kalung. Dan untuk selanjutnya, mereka akan berpetualang ke sebuah kota yang dimana di sana mereka akan mengalahkan iblis yang cukup kuat yang mengancam ketentraman manusia. Dan alur cerita anime pun selesai.